Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, untuk hari ini pertemuan kita mulai. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Mas, nanti sebelum kita proses pembelajaran, kita mulai nanti dengan menyanyikan dari lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Kenapa? Karena posisi kita hari ini kita akan belajar tema integrasi nasional. Integrasi nasional di bab 5 ini kita nanti akan belajar bagaimana tentang persatuan, pengertian integrasi nasional, syarat-syarat integrasi nasional, dan faktor-faktor apa kemarin untuk ininya? Faktor-faktor integrasi nasional dan faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Oke, sebelumnya yang jelas tujuan kita hari ini, tujuan pembelajaran hari ini, setidaknya kalian dapat yang pertama, tentunya kalian dapat menjelaskan tentang pengertian integrasi nasional, syarat-syarat integrasi nasional, dan faktor pendukung bahkan serta faktor penghambat integrasi nasional. Oke, sebelum saya kita mulai, kita coba absensi dulu. Sebelumnya, setelah kita absensi, nanti kalian menyanyikan lagu wajib nasional dari Sabang sampai Merauke. Apa enggak? Atau tidak? Untuk mempersingkat waktu, saya coba sebelum saya absen, boleh dari kalian, salah satu dari kalian ketua kelas mungkin, untuk menyiapkan teman-temannya sebelum memulai pembelajaran. Kita berdoa dulu. Silakan ketua. Duduk siap, bro. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama percayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Supaya lebih semangat dengan jam yang di siang hari seperti ini, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu untuk menambah semangat dan motivasi kita. Silakan berdiri. Nyanyi gitu ya. Dengan penugasan LKPD, lembar kerja peserta didik atau lembar kerja siswa kalian nanti akan kita berikan project. Project apa itu? Project pembuatan video vlog terkait dengan apa yang nanti kalian pelajari di materi integrasi nasional. Oke, sebelum itu kita simak beberapa video ya. Kita simak beberapa video terkait dengan materi tersebut, sembari kita nanti ada beberapa tanya jawab setelah proses video ini kita lihat ya. Jadi disimak baik-baik, disimak dengan cermat isi dari video tersebut. Seperti itu, bisa dimengerti? Siap. Mohon maaf, saya sedikit lupa nih tadi. Untuk presensi saya sampaikan karena di sini sepertinya masuk semua. Kira-kira ada yang nggak masuk hari ini? Iya ya, aman ya, nggak ada yang nggak masuk ya? Oke, kalau tidak ada yang nggak masuk berarti 10 PKM 1 semuanya anaknya rajin. Aplaus untuk kalian semua. Oke, lihat terlebih dahulu beberapa video dan
video ini secara sekilas, ya, melihat video ini secara sekilas, kalian silahkan membentuk diri dalam kelompok. Seperti yang minggu kemarin Bapak sampaikan kepada kalian, kalian membentuk diri ke dalam kelompok-kelompok, 6 kelompok dengan berisikan 6 siswa. Gitu ya. 6 siswa tersebut nanti kalian akan menerima tema dari saya. Menerima tema apa saja kalian yang harus kalian buat dari video tersebut. Gitu. Ataukah lebih mudahnya kalian membuat kelompok dulu supaya nanti lebih cermat dalam melihat ini? Bagaimana kira-kira? Bikin kelompok dulu ya? Oke, silakan kalian bikin kelompok terlebih dahulu. Saya berikan waktu kurang lebih waktu sekitar 5-10 menit, insya Allah nggak sampai. Silakan dibuat melingkar setiap kelompok masing-masing, ya, setiap kelompok masing-masing, dan kalian langsung konsentrasi ke depan setelah proses melihat membuat kelompok, ya, kelompok. Monggo, silakan. Waktu dan tempat juga silakan. Oke, sudah ya? Oke, sudah. Kelompoknya, nomor urut kelompoknya saya tentukan ya. Dari sini muter, nanti silakan kasih nama masing-masing supaya tidak monoton. Kelompok satu, kelompok 2 gitu. Tapi kelompok Garuda, kelompok Nusantara, kelompok apa lagi? Pancasila, terus reformasi, proklamasi, terserah maunya apa. Yang jelas kelompok yang saya bagi ke dalam angka dulu. Yang pertama kelompok 1, 3, 4, 5, 6. Masing-masing kelompok saya berikan LK masing-masing, lembar kerja kalian masing-masing. Nanti kalian bisa baca-baca terlebih dahulu. 2, 3, 4, 5. Sudah tahu temanya masing-masing apa? Sudah? Oke. Kalau sudah tahu temanya apa, kelompok 1 ketemu apa, kelompok 2 apa, kelompok 3 apa, 4, 5, 6 sampai 6 apa, nanti kalian buat nama kelompok kalian masing-masing. Simak baik-baik videonya supaya nanti tahu maksudnya integrasi itu apa sih, dan kita harus bagaimana. Dari 2 video yang kita sudah saksikan, yang pertama tadi tentang persatuan yang ada di Indonesia, yang kedua tentang Yugoslavia. Yugoslavia itu negara besar. Kenapa saya pilih Yugoslavia? Karena Indonesia juga negara yang besar. Ada muncul satu pertanyaan, nanti kalian boleh angkat tangan. Yang pertama, untuk saya komparasikan pada video pertama, ya, untuk video pertama. Video pertama tadi itu tentang apa yang kalian pikirkan tentang video tadi, ya, yang berhubungan dengan penjelasan yang ada pada video. Kira-kira apa yang dirasakan? Ya, silakan. Agak kenceng. Sebuah bangsa kita harus bersatu demi mewujudkan negara yang kuat. Untuk mewujudkan negara yang kuat, maka kita harus bersatu. Berikutnya, yang lain. Bahwa dalam ajaran agama Islam, persatuan merupakan ajaran agama. Di dalam video tersebut ditentukan adanya piagam Madinah yang merupakan kesepakatan damai dan pertahanan di kota Madinah oleh umat Islam, Yahudi dan Nasrani. Oke, artinya di dalam agama Islam, agama mayoritas kita semua menyampaikan bahwasannya kita harus apa? Harus bersatu. Walaupun berbeda agama, walaupun berbeda suku budaya. Perbedaan bukanlah suatu penghalang adanya persatuan. Perbedaan itu bukan satu penghalang. Benar nggak? Beda itu bukan penghalang untuk bersatu. Seperti yang kita ketahui di Piagam Madinah tadi yang disampaikan di video pertama, itu menyampaikan bahwa di Piagam Madinah pada saat itu
agama, secara agama ada Muslim, ada Yahudi, dan juga ada Nasrani, yang mana mereka memiliki satu perjanjian untuk tidak saling mengganggu atau bahkan untuk saling melindungi jika ada serangan dari luar. Jadi perbedaan bukanlah halangan untuk bersatu. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut ke materi PPT supaya PowerPoint kita simak, supaya nanti kalian lebih terang benderang dalam melihat lembar kerja kalian. Peta konsep saya sampaikan. Integrasi. Ada yang bisa? Silakan, pengertian integrasi. Oke, silakan. Integrasi nasional adalah penyatuan atau asimilasi bangsa-bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Oke, persatuan atau asimilasi dari bangsa-bangsa, suku-suku seperti itu ya, dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Integrasi. Bagaimana bentuk integrasi nasional dalam bidang olahraga? Sama yang ketiga ini kapan olahraga dapat menyatukan perbedaan? Ya. Nah itu apa bedanya? Bagaimana yang satu sama Yang kedua sama yang ketiga. kedua bisa. Bagaimana bentuk integrasi dalam bidang olahraga? Multi event itu Asian Games dan lain sebagainya. Kamu kan Anda tak jawabannya? Coba aja. Makanya nggak salah kalau umpamanya Aceh tidak diperhatikan, mereka minta merdeka. Sekarang minta merdeka. Terakhir, perwujudan bela negara, menjalankan tugas secara sungguh-sungguh. Untuk minggu depan kita harus ngapain? Oke, presentasi. Nanti presentasinya nggak perlu banyak-banyak orang yang maju, cukup perwakilan, tapi temennya nanti yang ada di yang tidak ke depan bisa membantu. Nanti temennya yang lain atau kelompok lain yang menilai, umpamanya kelompok 1 ini dinilai dengan kelompok 3. Nanti kelompok 3 yang melakukan proses penilaian, ya. Terus silakan nanti dieksplor lagi jawabannya itu harus pas, intonasinya di di video harus bener, harus pas. Kriteria diskusinya nanti, presentasinya nanti kelompok yang maju ke depan menampilkan videonya. Setelah itu kelompok yang lain boleh bertanya. Ada satu kelompok yang bertugas melakukan proses penilaian. Jadi yang nilai nanti tidak hanya saya saja, tetapi temannya. Seperti itu ya. Oke. Sebelumnya ada pertanyaan? Kira-kira? Tidak ada? Yakin? Oke. Jangan lupa ada beberapa hal di video itu. Jangan sampai videonya telat. Itu masuk penilaian juga. Ya, 1 hari sebelum presentasi, ya, 1 hari sebelum presentasi, maka video harus sudah harus dikumpulkan. Nanti silakan dimasukkan di link, kirim ke saya kelompok berapa, nama kelompoknya, judul videonya apa, seperti itu. Nanti kita tampilkan. 2 orang melakukan proses presentasi. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan lupa ini nanti setelah kalian selesai melaksanakan proses pembelajaran ini, kursinya dikembalikan ke tempat semula. Seperti itu untuk mengakhiri proses pembelajaran hari ini. Kita sampaikan ucapan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, saya akhiri untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa minggu depan ya presentasinya dipersiapkan dengan baik. Oke? Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.